Hola bestinya kata Ani. Besti, terus bergulir perihal pasal 368 di kasus hukum pidana Nikita yang menurut Fahmi Bahmid tidak ada di dakwaan lantaran dakwaan tindak pemerasan Nikita tidak terbukti. Dengan pasal 369 yang menurut kubu Reza Gladys terdapat unsur pengancaman dan pencemaran dengan adanya bukti percakapan yang diteruskan dari Mail ke Reza Gladys di mana berbunyi akan habis kredibilitasnya sebagai dokter. Dan baru-baru ini Fahmi pun kembali angkat bicara nih Besti. Dalam wawancaranya bersama awak media, Fahmi Bahmid diduga nggak cuma masih tetap dengan pendapatnya, tapi juga jadi mempertanyakan perihal apa yang dirahasiakan sehingga sampai ada pencemaran. Karena menurutnya pasal 369 yang ada di dakwaan adalah pencemaran untuk membuka rahasia. Lalu gimana ya tanggapan dari kubu Reza Gladys? Ya nanti di sidang. Yang jelas Anda saja kebingungan. Kalau saya anggap ini adalah bagian kebingungan mereka. Kalau saya tidak bingung. Bagi saya tahu dari awal bahwa itu semua adalah dipaksakan untuk proses hukum ini. Makanya mereka tidak berani memaksakan pasal 368 karena 368 itu terkait dengan perampasan kemerdekaan. Seseorang dirampas kemerdekaannya untuk menyerahkan sesuatu, dipaksa untuk menyerahkan sesuatu, dan itu tidak bisa mereka buktikan. Sehingga dia beralih ke 368 tentang ancaman pencemaran untuk membuka rahasia. Kita akan bertanya rahasia apa yang ada pada pelapor ini. Apakah dia memegang rahasia negara sehingga dia harus dilindungi oleh negara? Apakah dia melindungi rahasia terhadap kesatuan republik ini sehingga dia harus dilindungi? Ya kalau terkait dengan skincare yang bermasalah, terkait dengan hal-hal yang harus dilindungi oleh konsumen, perlindungan konsumen harus dibuka, bukan ditutupi, bukan dilindungi. Karena konsumen berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya konsumen. Jadi tidak ada yang harus dirahasiakan. Besok akan saya lanjutkan lagi ya. 369 itu diatur di dalam bab 23 ya. Kemudian di bab 23 itu dijelaskan secara tegas tentang pemerasan dan pengancaman. Nah itu adalah ketentuan secara ajas hukum lex general, diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana ya, itu lex generalnya. Kemudian pasal 27B ayat 2 itu maknanya sama ya, sama dengan pasal 369, tetapi ya perlu saya tegaskan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Nah ini lex spesialis. Nah artinya 369 ini dipakai untuk mempersangkakan atau mendakwakan seseorang dengan perbuatan ketika tidak seutuhnya memakai misalkan media sosial dan transaksi elektronik. Tetapi kalau secara murni memakai transaksi elektronik dan dokumen elektronik, maka itu dipakai pasal 27B ayat 2. Tetapi karena ada di sini beberapa peristiwa yang saling bersinggungan, sehingga ini ada pasal alternatif. Ya. Disebutkan pasal 27B ayat 2 dan atau. Nah, itu harus dipahami ya. Ini saya mau kasihkan kuliah untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 ya, bukan kepada rekan-rekan sejawat saya ya. Ini dan atau ya seperti itu. Jadi kalau kemudian dikatakan 369 itu adalah pencemaran nama baik, itu keliru ya. Tulisannya, bacaannya adalah pencemaran baik dengan tulisan maupun lisan, bukan pencemaran nama baik. Ya seperti itu. Jadi di mana pengancamannya untuk melakukan pencemaran? Ya ini ya, perlu saya sampaikan
bahwa dijelaskan di sini adalah bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Nah, Besti, jika tidak adanya pasal 368 dalam sidang perdana Nikita versus Reza Gladys dalam agenda pembacaan dakwaan oleh JPU di 24 Juni 2025 lalu yang diduga berubah jadi 369 menjadi perdebatan sengit antara kedua belah kubu inti, yaitu kubu Reza Gladys dan juga kubu Niki. Lalu bagaimana ya praktisi hukum lain menanggapinya? Sementara itu, yakin dengan tidak terbuktinya dugaan tindak pemerasan yang dilakukan Nikita, Fahmi Bahmit dalam wawancaranya bersama awak media baru-baru ini meminta kepada awak media untuk mengikuti sidang secara live karena tak hanya ia, tapi juga Nikita Mirzani bahkan telah mempersiapkan eksepsinya yang akan ia bacakan saat sidang tanggal 1 Juli 2025 nanti, di mana adanya permintaan Nikita kepada presiden atas pembubaran sesuatu yang menurutnya jika tidak berjalan dengan baik, maka lebih baik bubar dan uangnya dipergunakan untuk rakyat yang memerlukan. Perubahan pasal itu memang ada kewenangan jaksa di situ dan tidak melanggar selagi belum pada saat pembacaan dakwaan. Hanya memang proseduralnya harus dilakukan lebih transparan. Jadi kita lihat nanti kasus ini semakin seru. Kita lihat apabila bukti itu sudah dibuka secara lengkap dan seluruh saksi akan didatangkan, bahkan mungkin saksi ahli akan didatangkan, ahli bahasa dan lain-lain terkait pemerasannya. Terkait pasal yang di awal yang disangkakan 368 itu tidak hadir gitu dalam dakwaan yang dibacakan. Karena itulah pidana awal yang menjerat Nikita Mirzani hingga dia ditahan gitu loh. Karena ancamannya kan 9 tahun, ya enggak. Kalau pencemaran 369 kan sekitar 4 tahun, harus tidak ditahan ya. Dan TTPPU itu adalah tindak lanjut atau pasal yang mengikuti ya setelah ada pidana awal gitu. Bagaimana dalam dakwaan itu dituduhkan Nikita Mirzani mendapatkan uang itu dengan jalan kejahatan, tapi tidak disebutkan gitu. Kejahatan apa gitu kan? Ya enggak, harusnya kan disebutkan kalau memang itu merupakan pemerasan dan ancaman ya, pasal 368 kan jelas gitu. Tapi lebih mengarah pada pasal dugaan tindakan TPPU-nya. Jadi kalau saya lihat ya, dakwaan yang dibacakan kemarin itu sedikit membingungkan dan menurut analisa saya ya istilahnya itu kesempatan ya buat kuasa hukumnya Nikita Mirzani untuk menjawab dan untuk membuktikan serta untuk menjelaskan ya enggak terkait dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut saya banyak kelemahan-kelemahan dalam dakwaan itu dan juga tidak berkesesuaian ya dengan apa yang terjadi ya. Bahkan itu sempat disangkal oleh Nikita Mirzani ya bahwa dakwaan itu penuh dengan halusinasi atau apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita yakin ya selagi pengacara Nikita Mirzani ya enggak bisa menyajikan gitu loh bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang menghantam atau yang bisa istilahnya melawan dakwaan dari jaksa penuntut umum, saya yakin ya Nikita Mirzani bebas. Apakah perubahan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu menyalahi hukum? Nah, jawabannya adalah sesuai dengan pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa jaksa penuntut umum berhak melakukan perubahan dakwaan 7 hari sebelum penetapan hari sidang atau 7 hari sebelum persidangan dimulai. Nah, sesuai dengan pasal tersebut, tindakan jaksa penuntut umum yang melakukan perubahan dakwaan terhadap Nikita Mirzani tidak menyalahi hukum ya. Apabila perubahan itu dilakukan masih dalam waktu yang ditentukan oleh
hukum acara pidana, yaitu 7 hari. Dan perubahan itu masih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam BAP. Tidak boleh ada perubahan ketika itu menjadi wewenang dari jaksa. Karena apa? Jaksa kan melakukan pendalaman, penelitian sebagaimana pasal 138 dan 139 KUHP. Ada azasnya, yaitu dominus litis, ya. Saya ulangi untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5, ya, nanti di googling. Dominus litis, ya. Itu jelas dasar hukumnya di pasal 139 KUHP, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2013, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Nanti setelah saya bicara seperti ini, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 di googling yang saya sampaikan ini. Kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara itu ada azas dominus litis. Sehingga kemudian dari 368 yang dianggap adalah pengancaman dengan pemerasan dan kekerasan, itu diganti menjadi pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan di pasal 369. Karena jaksa penuntut umum melihat pengancaman pemerasan ini tidak dengan kekerasan, tetapi dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, ya. Kalau pasal 368 itu secara langsung, ya, itu dilekatkan, dipersangkakan oleh penyidik pada saat melakukan proses lidik dan penyidikan. Itu benar. Tetapi kalau 369 itu adalah pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan. Pada intinya ada pemerasan, gitu loh, ya. Ada pemerasan, tapi peristiwa pengancamannya dengan apa? Satu dengan kekerasan, satu dengan lisan dan tulisan. Ya, jadi pada intinya perbuatannya itu sama. Sama-sama melakukan pengancaman untuk pemerasan. Hanya perbuatannya saja yang berbeda, ya, seperti itu. Jadi kenapa saya selalu berulang-ulang menyampaikan ini adalah untuk adik-adik mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum, karena saya takut, ya, perdebatan-perdebatan kami di media sosial ini membuat adik-adik mahasiswa ini salah tafsir. Sebenarnya KUHP kita ini masih satu dari Sabang sampai Merauke. Yang jelas, ya, saya akan bongkar nanti di persidangan. Anda ikutin saja besok secara live, silakan di live semua. Saya berharap teman-teman live nggak usah takut, termasuk yang TikTok. Nggak usah takut semua, Anda datang saja di ruangan persidangan, karena sidangnya terbuka untuk umum. Kalau ada yang melarang Anda laporkan ke Dewan Pers, kecuali majelis hakim yang melarang Anda. Kalau ada orang lain yang melarang Anda laporkan saja. Tapi kalau majelis hakim yang melarang Anda harus patuh. Ya. Silakan Anda live, mau TikTok, mau apa silakan. Karena sidangnya terbuka untuk umum dan saya minta di live supaya semua tahu permasalahan ini dari mana. Saya akan membacakan hampir 120 halaman eksepsi tersebut dan sudah selesai, baru tadi saya jilid, sudah saya persiapkan biar besok siap, Selasa saya bacakan. Nikita juga sudah mempersiapkan, dia punya eksepsi secara pribadi, salah satunya dia juga ingin meminta kepada Bapak Presiden membubarkan salah satu lembaga atau apa, nanti kita lihat. Jika memang sesuatu itu tidak ada gunanya, hanya menghabiskan uang rakyat, lebih baik dibubarkan saja. Itu lebih baik uangnya dipergunakan untuk rakyat yang menderita atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Apabila tidak mampu melindungi rakyat, lebih baik bubarkan saja. Itu ada di dalam eksepsi Nikita Mirzani dan akan dibacakan pada hari Selasa. Seperti itu. Mungkin nanti 28 halaman yang disampaikan Kak Niki sendiri. 18. 18 itu curahan hatinya di saat nulisnya di mana iya kan dia bisa ngetik di sana. Bisa ngetik, bisa. Jadi dikasih fasilitas kok di sana. Artinya kalau Anda mau ngetik dikasih tempat, tapi nggak bisa. Ya di tempat. Ada namanya bantuan hukum. Ada satu ruangan, itu ruangan untuk bantuan hukum. Berarti emang itu dirancang semuanya sama Kak Niki sendiri ya? Dia sendiri yang membuatkan, saya dikirimin, saya datang, saya suruh staf saya ke sana minta, habis itu saya print, saya jilid sekarang.
Nah, seperti diketahui Besti, dalam kasus pidana yang menjerat Nikita dan Mail dengan dugaan tindak pemerasan, pengancaman dan TPPU, selain Nikita menggugat balik dengan gugatan One Prestasi, Fahmi Bahmit juga bertindak sebagai kuasa hukum korban dugaan produk Reza Gladys. Dan dalam wawancara bersama awak media baru-baru ini, Fahmi pun menerangkan perihal update kasus tersebut di mana akan ada pemeriksaan pihak BPOM. Dan untuk One Prestasi, apakah Niki benar-benar bisa dihadirkan? Secara kubu Reza Gladys kerap bilang kalau kliennya hadir, kalau penggugatnya juga hadir. Dalam proses dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa, termasuk nanti akan memeriksa BPOM, termasuk memeriksa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN). Tapi saksinya sendiri udah datang diperiksa, apa udah mungkin udah ada pemanggilan atau seperti apa Bang? Apa? Saksi Korban-korbannya gitu. Udah lama korbannya udah diperiksa, korbannya bawa skincare banyak, itu ada sama saya semuanya, saya simpan ada di rumah, semuanya saya simpan di kantor, skincare-nya saya amankan. Dan semuanya atas nama siapa? Saya tahu semua skincare ada sama saya kok, saya amankan. sebagai barang bukti ya Bang? Sebagai barang bukti, dan saya amankan supaya tidak ada lagi yang mengambil dari tangan para korban. Kita lihat nanti undang-undang perlindungan konsumen seperti apa, karena saya juga sudah berkomunikasi kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, saya minta mereka turun tangan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para korban. Karena konsumen itu harus dilindungi, karena ini adalah terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Ya. Oke. Nah, dalam kasus perdata One Prestasi juga mediasi dan harus dipertemukan wajib berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu nanti saya minta hari Selasa itu dipertemukan di mediasi antara Nikita Mirzani dengan tergugat 1 dan tergugat 2 seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk mediasi sendiri ada apa nih Bang yang mau disampaikan dari dalam mediasi tersebut? Kalau mediasi ya, dia yang pertama saya ingin tahu, dia kan sudah menerima gugatan saya. Gugatan saya sudah diterima, apa yang ingin dia sampaikan dengan adanya gugatan itu? Kalau memang dia ingin berkomunikasi dengan cara yang baik, ya udah, tanggapi gugatan kami. Kalau memang ingin memberikan usulan, sampaikan, karena kami itu adalah penggugat. Kalau kami penggugat yang mengajukan proposal untuk perdamaian, usulan untuk perdamaian itu pihak yang digugat, seperti itu. Mengenai tanggapan dari pihak sebelah, kalau Abang belum mengajukan proposal untuk Keliru. uang 100 miliar itu. Keliru, karena yang menggugat saya, proposal saya di gugatan itu yang hampir sekian halaman. Keliru dia, karena dia tidak paham mungkin hukum acara dalam proses mediasi. Mediasi itu yang harus mengajukan proposal perdamaian itu pihak yang digugat. Kalau pihak yang menggugat sudah ada proposalnya, bentuknya gugatan. Saya kan tidak perlu jelaskan. Selanjutnya Bang, mungkin pas besok Reza Gladysnya harus datang ke Wajib datang, bukan harus, wajib datang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Jadi 2 orang, tergugat 1 dan tergugat 2 wajib hadir. Nah, apakah besok juga Kaniki dihadirkan dulu Bang dalam sidang pidana? Iya. Dalam perdata? Harus saya minta izin nanti supaya hadir di ruang mediasi. Bisa kok, bisa dikomunikasikan. Yap Besti, dalam hitungan hari, babak selanjutnya dari persidangan kasus Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys akan kembali memasuki babak baru. Begitupun kelanjutan atas gugatan One Prestasi Nikita yang dilayangkan kepada seterunya yaitu Reza Gladys. Kira-kira apakah Niki benar-benar bisa hadir? Dan apakah Reza Gladys akan tetap hadir meski belum tahu Niki bisa dapat izin hadir atau enggak? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.